Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abdul Aziz selaku pengampu mata kuliah Seminar Sumber Daya Insani. Perkenalkan, saya Izky Nujaman dengan NIM akhir 083. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dengan Gaya Kepemimpinan Islam sebagai Variabel Mediasi. Langsung saja yang bab 1, pendahuluan, di mana di latar belakang daya manusia telah mengalami perubahan yang begitu besar, yaitu dengan adanya perkembangan dan evolusi teknologi yang sangat signifikan, sehingga perusahaan perlu beradaptasi dan penerapan terhadap sumber daya manusia di dalamnya. Nah, berdasarkan studi di atas bahwa budaya organisasi penting bagi berjalannya suatu organisasi atau perusahaan. Budaya organisasi merupakan elemen-elemen dasar untuk memantau perilaku karyawan, cara berpikir bekerja sama dan berinteraksi dengan lingkungan perusahaan. Dapat ditarik dari berbagai penelitian bahwasanya budaya organisasi sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ambawa Obsai dan Fitri Rizky mengungkapkan bahwa budaya organisasi tidak dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Nah, penelitian di atas menunjukkan adanya riset gap berupa inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan sebagai upaya meningkatkan budaya organisasi tentunya dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang melekat pada diri seorang pemimpin. Oleh karena itu, model gaya kepemimpinan tidak akan pernah bisa kita pungkiri karena organisasi selalu mengalami transformasi dan tentunya tidak akan pernah memisahkan pemimpinan sebagai ujung tombak manajemen perubahan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan lebih luas terkait model konseptual untuk mengelola budaya organisasi agar mampu menilai tingkat kepuasan kerja karyawan dengan melibatkan gaya kepemimpinan sebagai variabel mediasi. Kemudian, penelitian ini memilih studi pada karyawan PT Java Convert Indonesia, Farley Breeding Division, Unit Hatchery Wanayasa Purwakarta, Jawa Barat, di mana di dalam laporan tahunan bahwa Java senantiasa mengutamakan etika dan integritas di seluruh aktivitas bisnisnya. Dan tentunya Java juga menumbuhkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Nah, tetapi di mana dilihat dari statistik pada laporan tahunan jumlah karyawan menurun 2,25%, yaitu dari 30.995 karyawan pada tahun 2022 itu menjadi 30.372 pada tahun 2023, sehingga adanya penurunan dan menimbul pertanyaan penyebab menurunnya karyawan. Sehingga berdasarkan riset gap dan fenomena gap tersebut, maka adanya riset lanjutan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari riset gap dan fenomena gap, maka penelitian ini memutuskan untuk melakukan studi lebih lanjut dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dengan Gaya Kepemimpinan Islam sebagai variabel mediasi. Kemudian selanjutnya itu rumusan masalah, di mana beberapa pertanyaan penelitian yang akan dikaji mendalam dalam penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan, dan juga bagaimana gaya kepemimpinan Islam mampu memediasi antara hubungan atau pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, dan juga bagaimana aspek-aspek budaya organisasi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan karyawan pada PT Japan Corporate Indonesia Tbk Foundry Breeding Division Unit Hatchery Wanayasa Purwakarta, dan juga bagaimana karakteristik gaya kepemimpinan di PT Japan Corporate itu di PT Japan. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan, maka tujuan dan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh budaya organisasi dan juga menguji peran gaya kepemimpinan, terus mengidentifikasi aspek budaya organisasi yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kinerja pada PT Java Convert Indonesia Tbk Farley Breeding Division Unit Hatchery Wanayasa Purwakarta. Kemudian apa manfaat dari penelitian ini? Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, dan juga dapat menguji peran kepemimpinan Islam sebagai variabel mediasi, dan juga dapat mengidentifikasi aspek-aspek budaya organisasi yang paling berpengaruh. Kemudian manfaat praktis, yaitu bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi penulis terkait budaya organisasi, gaya kepemimpinan Islam, dan kepuasan kerja, serta memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. Kemudian yang kedua yaitu bagi praktisi, di mana hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan para manajer ataupun pemimpin pada PT Java Convert Indonesia Tbk Breeding Division Unit Hatchery Wanayasa Purwakarta dalam penerapan manajemen sumber daya manusia melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan, sehingga dapat membantu manajer dalam mengelola karyawan untuk keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu sistematik penulisan. Dalam penelitian ini ada beberapa sistematik penulisan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 analisis data, dan bab 5 penutup, serta dilengkapi daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya yaitu bab 2 yaitu telah pustaka, di mana penelitian terdahulu mengemukakan kajian tentang budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki keberhasilan terhadap kepuasan terhadap kinerja organisasi. Ini menunjukkan bahwa organisasi mendorong keterlibatan karyawan dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Kemudian dari beberapa penelitian yaitu yang ditemukan oleh Alemu Ambo dan Fitri Zeki mengungkapkan bahwa organisasi culture atau budaya organisasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction atau kepuasan kerja. Sedangkan penelitian yang ditemukan oleh Ambawa dan Obse yaitu bahasanya tuh organisasi culture atau budaya organisasi tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap job satisfaction atau kepuasan kerja karyawan. Kemudian pengaruh budaya organisasi terhadap gaya kepemimpinan Islam, di mana Utomo dan Muzaki itu berpendapat bahwa menemukan dalam penelitiannya bahwa organisasi culture memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Islamic leadership style atau budaya atau gaya kepemimpinan Islam. Nah, sedangkan yang penelitian yang ditemukan oleh Mulyana bahwa organisasi culture memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Islamic leadership style atau gaya kepemimpinan Islam. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan Islam terhadap kepuasan kerja. Nah, di mana penelitian yang ditemukan oleh Sadiq dan Ansar itu mengemukakan bahwa Islamic leadership style memiliki pengaruh positif signifikan terhadap job satisfaction, tetapi Bagis et al. Dan teman-temannya menemukan bahwa Islamic leadership style tidak mempengaruhi signifikan terhadap job satisfaction. Kemudian yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Nah, pada kerangka teori ini, saya mengambil grand teori yaitu motivasi Hizin teori atau dual faktor teori, di mana teori ini ditemukan oleh Vendrick dan mencakup beberapa faktor kebutuhan. Yang pertama ada faktor Hizin faktor, di mana menurut Herbert, faktor Hizin yaitu elemen di dalam perusahaan atau organisasi yang mendorong hilangnya ketidakpuasan karyawan atau terpenuhinya kebutuhan dasar. Dan juga yang kedua itu faktor motivasi atau motivation faktor, di mana motivasi faktor ada salah satu mencakup kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini meliputi serangkaian kondisi insentif, di mana ini dapat membantu dengan teori ini untuk meningkatkan atau untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu budaya organisasi, di mana menurut Stephen Robert, di mana budaya organisasi adalah sebuah prestasi umum yang dipegang oleh anggota organisasi, yaitu suatu sistem tentang keberhatian bersama. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan Islam, di mana menurut Hasibuan dalam kutipannya, itu gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin untuk dapat mempengaruhi karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif. Nah, sedangkan kepemimpinan Islam sendiri merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam menjalankan tugas atau aktivitas yang ditandai dengan karakter pribadi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Nah, pengaruh itu didukung oleh wewenang yang dimiliki, mampu memberikan dampak berkelanjutan terhadap para bawahan pegawai. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja, di mana kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya atau tidak puas dalam bekerja. Sedangkan menurut Cheriton pada tahun 1987 tuh kepuasan kerja pada dasarnya merujuk pada seberapa besar seorang pegawai menyukai pekerjaannya. Selanjutnya itu kerangka teori. Nah, kerangka teori dalam penelitian ini dapat dilihat pada model penelitian yang dimana di sini membentuk variabel X yaitu berupa budaya organisasi dan variabel Y berupa kepuasan kerja dan dimediasi, dan variabel mediasi yaitu gaya kepemimpinan Islam. Kemudian selanjutnya yaitu hipotesis, di mana hipotesis yaitu jawaban sementara atau suatu permasalahan penelitian. Nah, yang pertama yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Abadiah mengungkapkan bahwa budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Nah, hipotesis juga ini diperkuat oleh Noviatari pada tahun 2023 bahwa terdapat mengungkapkan bahwa organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan kerja. Maka hipotesis dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kepemimpinan Islam. Nah, di mana penelitian yang dibawakan Utomo dan juga Muzaki dan Supriyato bahwasanya budaya organisasi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap gaya kepemimpinan Islam. Bahwa dapat disimpulkan hipotesisnya yaitu terdapat pengaruh positif signifikan antara budaya organisasi terhadap gaya kepemimpinan Islam. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya kepemimpinan Islam terhadap kepuasan kerja karyawan, di mana menurut Sodik dan teman-teman dan juga Fit dan teman-teman itu mengupakan bahwa gaya kepemimpinan Islam memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kepuasan kerja. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga yaitu terdapat pengaruh positif signifikan antara gaya kepemimpinan Islam terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang selanjutnya hipotesis keempat yaitu budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan gaya kepemimpinan Islam sebagai variabel mediasi, atau variabel gaya kepemimpinan Islam dapat memediasi antara hubungan atau pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, di mana dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu. Nah, adapun lokasi dan waktu penelitian ini, lokasi yang akan dituju sebagai tempat pengambilan data dan sampel yaitu karyawan PT Java Convert Grading Division Unit Hatchery Wanayasa Purwakarta. Kemudian populasi dan sampel. Populasi yaitu menurut Sugiono adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan PT Java Convert Birding Division Unit Hatchery Wanayasa Purwakarta yang berjumlah 83. Kemudian sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian jenis populasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu non-probability, yaitu sampling yang teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan teknik pengambilan sampling posesif, yaitu menurut Dana Vetamer, possessive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika penelitian sudah punya target individu dan dengan karakteristik yang sesuai dengan penelitian. Alasan menggunakan teknik possessive sampling ini karena sesuai dengan penelitian
karena sesuai untuk digunakan dalam penelitian kuantitatif atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Nah, ukuran sampel untuk penelitian ini yaitu dalam layaknya itu 30 sampai 500 sampel kemudian dalam penghitungannya dapat dirumus sebagai berikut, yang dimana dapat sudah dihitung bahwasanya dari hasil perhitungan yang saya hitung tuh bahwasanya sampel yang harus ada yaitu 68 responden untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas data yang diolah. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian data primer berasal dari sumber langsung. Skala pengukuran di sini menggunakan skala Likert, di mana skala Likert ini tuh skala yang umum digunakan dalam penelitian sosial untuk mengukur tanggapan individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Nah, di sini ada skala Likert itu 1 sampai 5, di mana 1 memiliki keterangan sangat tidak setuju, kemudian 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selanjutnya itu definisi operasional, di mana dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang digunakan, yaitu variabel independen, variabel dependent, variabel mediasi. Kemudian selanjutnya definisi operasional, di mana yang pertama ada budaya organisasi. Nah, menurut Stephen Verobert dari Budayawan dikutipan ini, budaya organisasi adalah sebuah prestasi umum yang dipegang oleh anggota organisasi suatu sistem tentang keberhasilan bersama. Adapun indikator dari budaya organisasi, yang pertama ada keteraturan perilaku, norma, nilai mutu, filosofi, aturan, dan iklim. Kemudian selanjutnya itu gaya kepemimpinan Islam. Kepemimpinan Islam merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam menjalankan tugas aktivitas yang ditandai dengan karakter pribadi yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Adapun indikator dalam variabel ini yaitu asidik, al-amanah, al-fatonah, dan al-taqlid. Selanjutnya itu kepuasan kerja atau job satisfaction, di mana kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja dapat dilihat sebagai sikap positif atau negatif yang dilakukan individual terhadap pekerjaan mereka. Adapun indikator dalam variabel ini yang pertama itu pekerjaan itu sendiri, kemudian ada gaji, promosi, supervisi atau supervision, kemudian kelompok kerja, dan kondisi kerja. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Nah, selanjutnya yaitu uji instrumen penelitian, di mana uji instrumen penelitian itu ada uji validitas, uji realitas. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, itu menyakup uji normalitas, uji multikolonialitas, dan juga uji heterogeneisitas. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis data ini mencakup analisis statistik deskriptif, kemudian uji hipotesis, mencakup uji determinasi atau R-square, terus uji T, uji F. Kemudian selanjutnya yaitu ada uji path analisis, karena di sini menggunakan mediasi, maka perlu adanya path analisis. Kemudian terakhir yaitu alat pengukuran, di mana alat bantu dalam analisis ini yaitu menggunakan SPSS versi 23. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata salah ataupun kalimat yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.